Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan matahari. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang panasnya neraka itu di dunia ini terhadap dua hal. Yang pertama, Allah memberikan gambaran panasnya neraka itu digambarkan dengan lahar dari gunung berapi itu. Tetapi biasanya lahar itu kalau sudah mengalir di tanah itu tidak lama kemudian menjadi dingin. Kemudian yang kedua, Allah menggambarkan panasnya neraka itu pada matahari. Jadi panasnya matahari itu digambarkan sebagai gambaran panasnya neraka, walaupun realnya bisa jadi lebih daripada itu. Panasnya matahari itu untuk luar, maksudnya kulitnya lah, untuk kulitnya itu sisi luarnya itu bisa mencapai 6000 derajat, sedangkan untuk intinya bisa mencapai 1 juta derajat. Pada matahari itu terbentuk proses fusi nuklir yang mengubah atom hidrogen menjadi atom helium karena masanya sangat besar gitu. Jadi panasnya matahari itu memang luar biasa. Jika ingin tahu bagaimana panasnya neraka, maka silahkan datang ke matahari. Supaya tidak panas datangnya malam-malam gitu. Tapi kemudian saya tidak melanjutkan dulu untuk sisi sainsnya karena memang belum waktunya tim Raja Wali membahas sainsnya. Nah, gambaran neraka melalui matahari ini karena posisinya di dunia, kemudian dengan Rahman Rahimnya Allah dirubah menjadi berkah gitu loh. Jadi matahari itu gambaran tentang neraka yang kemudian dirubah menjadi berkah ketika cahayanya sampai ke bumi. Dengan adanya matahari terjadi penguapan air laut untuk kemudian menjadi atmosfer dan juga menjadi hujan atau awan. Dengan adanya sinar matahari, tumbuhan mengalami fotosintesis sehingga bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dengan adanya sinar matahari, kita bisa beraktivitas tanpa membawa lampu untuk siang hari. Nah, sinar matahari ini menjadi berkah bagi kehidupan di bumi. Dan Allah memberikannya berkah dengan pembagian walaupun ada yang seimbang ada yang tidak. Jadi ketika bumi berputar itu ada sebagian siang ada sebagian malam, maka Allah mengharapkan bahwasanya saatnya beraktivitas ada, saatnya beristirahat ada, walaupun di beberapa belahan bumi tidak mengalami keseimbangan siang dan malam. Pada saat malam hari itu memang Allah mengizinkan makhluk-makhluk selain manusia untuk beraktivitas. Kemudian pada malam hari pula itu angin bertiup dari darat ke laut, sehingga pada momen itu Allah mengizinkan atau Allah menghendaki agar manusia itu terutama yang beraktivitas nelayan untuk mencari ikan. Pada pagi siang hari itu Allah menghendaki nelayan itu pulang, sehingga pada pagi hari itu, siang hari itu angin itu bertiup sebaliknya dari laut ke
ke darat. Nah ini ketika malam hari kan panas ya, di bumi ini panas, jadi sehingga udaranya ditiupkan ke laut, dan ketika siang hari dari laut dikembalikan ke darat supaya di darat tidak pada malam hari udara di darat kan dingin, sehingga sebagian dibuang ke laut, kemudian pada siang hari di darat ini panas, sehingga kemudian dari laut sebagian didorong ke darat. Jadi pola keseimbangan ini memang sudah Allah desain sedemikian rupa untuk menjadi bahan kita bersyukur gitu. Dengan adanya matahari itu, kemudian Allah memberikan banyak sekali pelajaran. Salah satunya matahari ini menjadi sumber energi listrik umpamanya. Jadi di beberapa negara yang sudah maju, bahkan energi matahari ini sudah menjadi sumber listrik yang utama gitu. Di beberapa negara sudah menjadi sumber listrik utama karena bahan bakunya atau bahannya itu tidak habis gitu. Selama kita masih ada ya, berbeda dengan bahan baku atau bahan bakar fosil gitu sih gitu. Nah, sumber energi matahari ini karakternya itu Rahman gitu loh. Maksudnya karakter Rahmannya itu pada matahari Allah memberikan gambaran tentang karakter Rahmannya Allah. Tidak memilih gitu loh. Allah dalam menyebarkan cahaya matahari itu tidak memilih rumah mana yang diterangi dan rumah mana yang digelapi, itu tidak memilih ya. Jadi semua kebagian sama rata. Sama halnya seperti angin, itu rahman Allah gitu. Itu rahman Allah. Jadi semua mendapatkan itu. Orang yang baik mendapatkan cahaya matahari, orang yang melakukan kejahatan pun mendapatkan cahaya matahari. Itu sebagai bukti rahmannya Allah. Walaupun memang untuk terkait hitungan orang yang tidak mensyukuri rahman Allah, diberikan sinar matahari tapi malah berbuat yang tidak benar, itu nanti urusannya lain. Yang jelas Allah memberikan gambaran tentang rahman Allah melalui matahari. Itu untuk gambaran terkait dengan matahari. Nah, kenapa matahari itu ada? Salah satu jawabannya adalah begini. Allah itu adalah sumber dari segala sumber, termasuk Allah itu adalah sumber dari cahaya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan itu adalah cahaya. Cahaya itu kemudian dibuat menjadi surga dan malaikat, termasuk bidadari. Setelah itu Allah menciptakan angin. Setelah itu Allah menciptakan api. Karena api tidak bisa hidup tanpa angin. Kemudian setelah itu menciptakan air dan benda mati lainnya, termasuk tanah. Nah, matahari ini adalah merupakan bentuk tajalli Allah dalam hal benda. Maksudnya bentuk Allah memperlihatkan kebesarannya dalam hal benda, maksudnya bukan dalam manusia atau tumbuhan. Nah, Allah juga ingin membuktikan bahwasanya selama ini api yang ada di bumi itu memerlukan udara. Tetapi Allah membuktikan pada matahari bahwa matahari itu dihampa udara bisa menyala gitu. Itu salah satunya seperti itu. Jadi matahari itu adalah bagian dari cahaya, atau walaupun itu api itu tapi bagian dari kekuasaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber dari sumber cahaya. Makanya tidak ada istilah cahaya di atas cahaya. Ini saya luruskan sedikit bahwasanya Rasulullah SAW itu bukanlah cahaya di atas cahaya, bukanlah nuron fauqon nuri. Karena nuron fauqon nuri itu adalah Allah gitu. Ya. Rasulullah SAW cahaya iya,
Dia cahaya menerangi bumi, perilakunya, kebaikannya, risalahnya menerangi bumi. Tetapi bukanlah cahaya di atas cahaya, karena cahaya di atas cahaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tempatkan semua pada porsinya masing-masing. Pada akhirnya mari kita bersyukur dengan adanya matahari bisa menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baiklah. Kita bisa bersyukur dan bisa mengambil banyak hal terkait dengan matahari. Terima kasih. Terus tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.